GBI Rayon 18 kembali akan mengadakan ibadah onsite pada bulan September 2021. Berikut adalah jadwal ibadah onsite beberapa cabang GBI Rayon 18. Untuk jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite, berikut adalah beberapa persyaratan dalam mengikuti ibadah onsite. Shalom kepada seluruh jemaat GBI Rayon 18, jemaat yang dikasihi Tuhan yang setia terus beribadah di ibadah online ini. Dan saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Juga kami menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di ibadah online GBI Rayon 18. Saya percaya ketika kita semua membuka hati dan sungguh-sungguh beribadah sekalipun di rumah, Tuhan pasti melawat dan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga mengingatkan bahwa ibadah GBI Rayon 18 bukan hanya ada di online, tapi juga kami sudah memulai ibadah onsite sejak bulan September, awal September 2021. Dan juga tertera di layar Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan, jemaat bisa menghubungi hotline GBI Rayon 18. Juga tertera di layar Bapak Ibu Saudara nomor rekening serta QR atau QRIS untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus, baik ucapan syukur maupun persepuluhan kita. Karena saya percaya ketika kita menabur, walaupun dalam keadaan susah, Tuhan pasti memberkati berlimpah-limpah. Sebelum kita lebih lanjut lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, mari kita awali dengan ucapan syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini kami siap memuliakan nama Tuhan. Di hari Minggu yang indah ini kami akan bersungguh-sungguh hati memuji menyembah-Mu, karena kami tahu ketika kami bersungguh hati memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir dan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan memberikan damai dan sukacita. Ini kami persembahkan yang terbaik ya Tuhan, hati kami untuk menjadi persembahan yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga
akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari.
Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah-rumah, shalom. Kita percaya pada saat ini kita memuliakan nama Tuhan lebih lagi, amin. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kami, haleluya. Bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena katakan ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. amin. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Biarlah hidupku dengan sukacita, Dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. haleluya. Kami akan bersuka bagi nama-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Mari satu hati kembali nyatakan, ku kan bersuka Karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, ku akan bernyanyi bernyanyi Tuhan. puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Mu anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Biarkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagimu Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Pertolongan-Mu bagi hidup setiap kami Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan hati kami tenang Tuhan. Yes Lord, Kau yang memelihara hidup kami. Pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasa. Mari biar musik naikkan pujian ini saudara. Mari sama-sama sembah Dia. Sebab Engkau Allah yang begitu ajaib Tuhan Yesus. Syaralamo ya Tuhan. Biar hati kami terus tertuju padamu, ya Tuhan. Sungguh kami terpesona akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib Bapa. Ya Tuhan, biar mata kami terus tertuju kepadamu. Sebab kami punya Allah yang begitu ajaib. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan Yesus, kami mau angkat tangan kami. Kami mau bawa seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu Bapa.
Yesus. Yang kami perlukan sungguh hanya Kau. Ya Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekarang mari bersama-sama lebih lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Mari satu kali lagi saudara, sambil angkat tangan kita bagi Dia, sama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja ya Tuhan. Amin. Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia perbuatannya besar, perbuatannya ajaib dan mulia. Haleluya. Mari kita yang terakhir di karyonya berbahasa, mulai berbahasa roh saudara lebih lagi saudara. Rasakan cintanya, kasih-Nya bagi kita. Yes, kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Mari bersama-sama kita katakan saudara, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya, perbuatannya besar.
Satu kali lagi dengan iman percaya kita sama Tuhan. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Amin, amin. Perbuatannya sungguh besar Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia, katakan haleluya. Shalom jemaat GBI Mega Bekasi yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah online ini. Saya tentu berterima kasih kepada Pendeta Dr. Andi Markus untuk kesempatan yang telah dipercayakan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Umat yang Menghasilkan Buah Injil. Kita akan baca Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 46 dan 47 yang berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara sekalian, kita melihat bahwa jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Walaupun mereka pada waktu itu belum punya gedung gereja, bahkan kemudian mereka mengalami penganiayaan. Tetapi mereka bertumbuh baik secara kuantitas, jumlah mereka tiap hari makin bertambah. Dan yang kedua juga bertumbuh secara kualitas. Ada kasih dan kesehatian di antara mereka. Mereka adalah umat yang gembira penuh dengan sukacita. Dan kita tahu sukacita adalah buah Roh Kudus. Mereka adalah jemaat yang tulus, punya integritas, suka memuji Tuhan, bukan mengagungkan diri atau sombong. Dan mereka disukai semua orang. Ini bicara tentang karakter yang baik. Sehingga banyak orang akhirnya juga percaya kepada Kristus. Nah, kita juga di tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun masih banyak kita harus beribadah di rumah masing-masing, iman kita tidak boleh goyah. Kita harus makin bertumbuh. Di rumah kita juga harus mengadakan mesbah keluarga, di mana suami, istri, orang tua, dan anak bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan. Saudara sekalian, kita bukan hanya menjadi jemaat yang tertanam, tetapi harus bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam segala musim kehidupan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara melihat apa ciri dari pribadi yang imannya tumbuh, yang akhirnya menyebabkan gereja pun akan mengalami pertumbuhan. Kita akan mengeksposisi Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, seluruh ayat. Dan kita akan belajar apa yang merupakan ciri jemaat yang bertumbuh secara rohani. Atau apa cirinya sebuah gereja itu mengalami pertumbuhan. Ada 3M yang saya mau bagikan. Yang pertama, jemaat atau gereja yang bertumbuh adalah jemaat atau gereja yang mengatasi konflik dengan kasih. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1-4 dikatakan demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, bla bla bla. Nah, ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara sekalian, gereja adalah persekutuan umat percaya yang seharusnya ditandai
oleh kasih. Tetapi kita tidak bisa pungkiri kadang-kadang ada konflik yang terjadi oleh sebab adanya perbedaan pendapat. Nah, ini juga kita baca dalam ayat 2 dan 3 tadi. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang Yahudi dari golongan bersunat yang sudah jadi Kristen berselisih pendapat dengan Petrus. Dan mereka berkata, engkau masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka. Saudara, kadang-kadang bukan hanya di dalam gereja, di keluarga pun terjadi keributan karena salah paham. Karena apa yang kita anggap baik belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Saya ingat satu kali ada seorang istri yang berulang tahun dan suami berpikir, wah hari ini saya mesti kasih hadiah apa ya? Lalu dia pikir-pikir, oh kalau makan bersama dengan keluarga, istri suka makan kepala ikan. Jadi dia pikir, wah udah saya belikan sup kepala ikan saja kalau saya pulang dari kantor. Jadi dia beli 5 kepala ikan, saudara sekalian. Ya supaya istrinya bisa menikmati makanan itu. Jadi waktu dia pulang dari kantor, dia bilang happy birthday. Dia siapkan semua makanan dan ketika dibuka, dia bilang, istriku selamat ulang tahun. Ini makanan kesukaanmu, silahkan nikmati sendirian. Istri kaget karena lihat ada 5 kepala ikan di sana. Dia nangis, saudara. Kamu keterlaluan. Masa kamu nggak ngerti saya? Loh, suami bingung. Loh, ini kan makanan kesukaan kamu, kenapa kamu nggak mau? Istrinya bilang, saya itu nggak doyan kepala ikan tahu. Saya doyan daging ikan. Tapi karena tiap kali kita makan, kamu makan dagingnya, anak-anak makan dagingnya, aku ngalah. Masa sekarang aku ulang tahun kamu juga kasih kepala ikan? Wah, saudara sekalian, rupanya kesalahpahaman terjadi. Nah, Tuhan sebetulnya ingin kita sehati, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Karena di mana ada kesatuan, di sana berkat Tuhan akan mengalir. Jika demikian, bagaimana kita mengatasi perpecahan karena perbedaan? Solusinya adalah kita harus memberi klarifikasi dengan kasih. Itu yang dilakukan oleh Paulus ketika orang-orang Yahudi mulai menyalahkan dia. Karena dia makan dengan orang-orang yang tak bersunat. Dikatakan ayat 4, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Jadi mesti ada penjelasan supaya clear. Dan penjelasannya itu dicatat di ayat 5 sampai 17. Saudara bisa baca tapi saya akan jelaskan ringkasnya begini. Satu kali Petrus ada di kota Yope, dia berdoa dan mendapatkan vision, penglihatan dari Tuhan. Ada kain lebar turun dari langit dan dia melihat ada banyak binatang-binatang haram di sana. Lalu dia mendengar suara dari sorga, sembelihlah dan makan. Nah, Petrus tidak mau karena dia tahu bagi orang Yahudi itu adalah makanan yang haram. Tetapi ayat 9 dari kisah 11 berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai 3 kali dia mendengar suara semacam itu. Nah, masih bingung. Tiba-tiba dia melihat ada 3 orang dari Kaisaria yang disuruh oleh Cornelius datang ke rumah tempat Petrus nginap dan menjemput dia untuk pergi ke rumah Cornelius. Akhirnya berangkatlah Petrus dan setibanya di rumah Cornelius, si Cornelius ini cerita bahwa dia didatangi malaikat dengan pesan ini. Itu dicatat dalam kisah 11 ayat 14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Karena itulah Petrus kemudian tahu, oh itu sebabnya saya diundang ke sini. Maka berkhotbahlah dia menyampaikan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang akan membawa orang pada keselamatan. Dan pada saat Petrus berkhotbah belum selesai, itu Roh Kudus turun, Cornelius dan keluarganya penuh dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Sampai akhirnya Petrus bilang, waduh, ini orang sudah penuh Roh Kudus semuanya. Apa halangannya kalau saya membaptis dengan air? Dia udah dibaptis Roh Kudus dulu sama Tuhan. Maka kemudian dibaptislah Cornelius dan keluarganya itu dalam baptisan air oleh Petrus. Nah, saudara sekalian, ketika Petrus menjelaskan hal itu, clear, ada klarifikasi. Hasilnya ayat 18 tadi. Ya, klarifikasi yang baik melenyapkan kesalahpahaman, orang-orang Yahudi yang mendengarnya menjadi tenang lalu mereka memuliakan Allah.
Nah begitu juga kalau ada kesalahpahaman yang terjadi, jangan marah, emosi, wah ngancem ini itu. Ayo duduk bersama, bicarakan dengan baik. Karena itulah ciri orang yang bertumbuh dewasa. Tidak mengedepankan emosi tetapi berpikir dengan jernih, menenteramkan hati dan mau mendengarkan pandangan orang lain. Di kemudian hari, Petrus juga mencatat dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Dia bilang begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati yang nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah jadi kalau ada kesalahpahaman jelaskan dengan lemah lembut, dengan tulus, dengan perilaku yang baik sehingga akhirnya masalah bisa diatasi. Ya, perlu klarifikasi. Saya ingat satu kisah, ada seorang suami yang sudah tidur tiba-tiba dia dengar suara handphone istrinya berbunyi, tidit tidit begitu. Dia lihat ini udah malam, siapa yang meng-SMS atau mengirim pesan chat kepada istri saya. Dia penasaran, dia lihat saudara, HP istrinya ada tulisan beautiful. Wah ngamuk dia, kurang ajar ada orang yang goda istri saya. Langsung dia bangunkan istrinya, bangun, bangun. Ini siapa ini yang berani-berani tulis beautiful kepada kamu? Istrinya juga bingung, dia udah tidur saudara. Lalu dia lihat, lalu dia ngomong gini sama suaminya, kamu itu jangan nuduh sembarangan. Ini bukan beautiful, baterai full. Tahu nggak? Saya ini punya aplikasi. Kalau baterai lagi di charge itu full supaya nggak kelamaan, takutnya rusak, maka bunyi dia. Oh sorry ya, iya, sorry. Awas ya, jangan suka nuduh-nuduh katanya. Tapi akhirnya karena klarifikasi ini kesalahpahaman hilang. Saya percaya kita juga harus menjadi umat yang bertumbuh dewasa dengan bisa mengatasi perbedaan kesalahpahaman dengan kasih. Sekarang ciri kedua. Apa yang menjadi ciri dari jemaat yang bertumbuh rohaninya makin dewasa atau gereja yang juga makin bertumbuh di dalam Tuhan? Yang kedua adalah menghasilkan buah Injil. Ini saya baca dalam Kisah Rasul 11 tadi ayat 19 sampai 21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, orang-orang yang percaya kepada Kristus tersebar kemana-mana. Karena apa? Mengalami penganiayaan. Tapi yang hebatnya, sementara mereka tersebar dan dianiaya, mereka tetap memberitakan Injil. Nah inilah ciri daripada orang Kristen sejati atau gereja yang sejati. Yaitu mereka tidak fokus pada masalah, tapi mereka fokus pada misi. Saya percaya misi adalah tugas gereja. Misi adalah tugas orang percaya yang sesungguhnya. Kita harus menjadi gereja yang memiliki misi yang jelas. Church with a mission. Dan misi kita adalah menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus agar mereka diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau bilang gereja yang tidak memberitakan Injil dan hanya ngurusin masalah internal saja, ujung-ujungnya akan konflik, ujung-ujungnya akan ribut. Tapi kalau gereja itu pikirannya menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, akibatnya gereja akan maju, akan sehati, akan kompak. Yesus pernah berkata, gembala yang baik meninggalkan 99 domba di dalam kandang dan mencari satu domba yang terhilang di luar. Tapi kondisi zaman sekarang lebih parah daripada waktu Yesus mengungkapkannya. Karena yang di dalam kandang sekarang bukan 99 domba, cuma satu domba. Yang 99 itu terhilang di luar.
Sehingga kita harus menjangkau yang belum percaya itu untuk datang kepada Tuhan. Nah saudara, di sini kita harus memiliki persamaan persepsi antara hamba Tuhan dan jemaat. Mesti sepakat. Karena saya pernah membaca ada sebuah survei yang pertanyaannya begini, gereja ada untuk apa? 90% pendeta menjawab gereja ada untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi ternyata menjawab pertanyaan yang sama, untuk apa gereja ada? 90% jemaat menjawab gereja ada untuk memenuhi kebutuhan jemaat, memenuhi kebutuhan kami. Nah ini kan repot saudara, gereja itu ada untuk apa? Demi diri saya atau supaya demi misi Allah terlaksana. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang hanya menuntut haknya tapi tidak mau melakukan kewajibannya. Bukankah Yesus sebelum naik ke sorga dia telah memberikan perintah atau amanat agung? Dalam Matius 28 ayat 19 dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita memuridkan bangsa-bangsa. Yang pertama tentu harus memperdengarkan berita Injil agar mereka bertobat dan kemudian mereka dibimbing menjadi murid Kristus yang dewasa. Dan saya mau katakan Injil itu bukan untuk kalangan sendiri. Injil itu tidak eksklusif dari kita, bagi kita, untuk kita, demi kita. Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga orang non-Yahudi, orang Yunani dan bangsa yang lain harus mendengar kabar Injil. Karena misi harus diberitakan menjadi kesaksian kepada segala bangsa. Nah bersyukur di ayat 20 dan 21, orang percaya memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya kepada orang Yahudi tapi juga kepada orang Yunani. Dan bersyukurnya banyak orang-orang Yunani juga akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Nah jadi ini ciri jemaat yang bertumbuh, gereja yang bertumbuh, memberitakan Injil sehingga banyak orang diselamatkan. Gereja yang melakukan misi. Saya percaya gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Tapi kalau kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, itulah cirinya kita mengalami pertumbuhan secara spiritual. Saudara, ayo beritakan Injil, kabar baik. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka share kabar-kabar hoax. Tapi mari kita beritakan tentang Yesus. Nah, saya juga memperhatikan di dalam perikop ini bahwa pemberita Injil yang berkualitas akan menyebabkan tuaian lebih baik dan lebih banyak. Nah, saya baca di dalam ayat 22 dan 23. Jemaat di Yerusalem, jemaat awal itu mengutus seorang yang bernama Barnabas ke Antiokhia. Sehingga dengan kehadiran Barnabas berita Injil makin berkembang karena pemberitanya punya sifat yang berkualitas. Punya karakter Kristus. Karena di ayat 24 dikatakan Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman sehingga banyak orang dimenangkan. Nah Tuhan juga ingin agar kita bukan hanya memberi kesaksian, tetapi kita sendiri menjadi saksi. Sifat kita, karakter kita sesuai dengan apa yang kita wartakan. Saudara sekalian, jadi orang yang tumbuh rohaninya itu harus tekun membaca firman. Alkitab berkata iman itu timbul karena mendengarkan firman. Kalau kita baca firman, kita tahu target rohani yang kita harus kejar. Tetapi kita juga harus penuh dengan Roh Kudus. Karena tahu target saja kehendak Tuhan tanpa roket, tanpa power yaitu kuasa Roh Kudus, maka tidak mungkin kita bisa memenuhi firman itu. Tapi kalau Roh Kudus menguasai kita, kita bisa taat kepada firman. Akibatnya apa? Baik karakternya seperti Barnabas. Karena dia juga tentu mencontoh karakter daripada Yesus. Dan orang yang punya iman, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang baik, karakter seperti Yesus, pasti Tuhan akan pakai untuk memenangkan jiwa. Saya ingat satu kali ada seorang ateis yang pernah bilang gini, saya nggak percaya bahwa Allah itu ada. Tapi seandainya Allah benar-benar ada, dan dia menjelma menjadi manusia seperti katanya orang Kristen, saya rasa dia adalah tetangga di sebelah rumah saya. Loh kenapa dia bilang gitu? Karena tetangganya adalah seorang Kristen yang saleh, yang baik sekali saudara. Sampai akhirnya ateis ini bertobat karena apa? Melihat kesalehan daripada tetangganya itu. Inilah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan hanya bersaksi tapi menjadi saksi sehingga banyak orang diselamatkan.
Nah, menarik sekali dalam Kisah Rasul 11 ayat 25 selanjutnya dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Jadi Barnabas ketika melayani di Antiokhia, banyak jiwa yang diselamatkan, kewalahan dia. Perlu mitra kerja. Maka kemudian Barnabas pergi ke Tarsus. Merekrut seorang murid yang dia bawa ke Antiokhia. Yang akhirnya murid ini ternyata lebih populer, lebih terkenal, lebih hebat dipakai Tuhan daripada Barnabas itu sendiri. Saudara tahu siapa namanya? Paulus. Penting sekali untuk kita menemukan orang yang berpotensi. Yang mungkin potensinya selama ini terpendam. Mengajak dia dalam pelayanan. Bahkan mendorong dia melakukan rancangan Allah yang besar dalam hidupnya. Maka hasilnya akan sangat dahsyat. Saudara sekalian, ditemukannya Paulus dengan karunia yang hebat oleh Barnabas. Inilah sesuatu yang luar biasa yang harus kita contoh. Kalau saya teliti dalam Alkitab ya, Saulus atau kemudian namanya menjadi Paulus setelah bertobat di Damsyik. Menurut Galatia 1 ayat 17 dan 18, dia mengatakan setelah itu dia pergi ke Arab, mungkin untuk mencari wajah Tuhan di sana, berdoa, atau membaca kitab suci, lalu dia balik kembali ke Damsyik. 3 tahun kemudian baru dia pergi ke Yerusalem. Dia nginep 15 hari di rumah Rasul Petrus. Nah, dan Kisah Rasul 9 ayat 27 menyatakan bahwa dia bisa diterima oleh orang-orang Kristen, terutama para rasul-rasul, karena ada Barnabas yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul itu. Dan Paulus kemudian memberitakan Injil di Yerusalem, orang Yahudi mulai banyak yang bertobat, tapi beberapa malah ingin membunuh dia sehingga akhirnya dia pergi ke Tarsus. Kenapa Tarsus? Karena Tarsus itu adalah kota kelahirannya. Dan lama dia tinggal di Tarsus tanpa kabar berita. Galatia 2 ayat 2, di sana Paulus kemudian berkata, baru 14 tahun kemudian dia pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas untuk membawa sumbangan dari jemaat Antiokhia bagi jemaat Yerusalem yang sedang mengalami bencana kelaparan. Jadi Paulus itu ada di Tarsus, kota kelahirannya, tanpa kabar 13 tahun lebih atau hampir 14 tahun. Tiba-tiba Barnabas menjemput Paulus. Dan kemudian Tuhan memakai Paulus menjadi rasul yang menanam banyak sekali gereja dan menulis hampir setengah kitab Perjanjian Baru. Kalau ada di antara Anda yang mungkin seperti Paulus, saudara sudah terima Yesus, sudah lahir baru, tapi belasan tahun rasanya ya hidup kerohanianmu biasa, pelayananmu biasa, dan mungkin kau berpikir, mungkin Tuhan sudah selesai dengan saya. Tidak ada rencana besar lagi yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya. Saya mau katakan, tunggu dulu saudara. Paulus tinggal hampir 14 tahun di kota kelahirannya, di Tarsus, tanpa kabar apapun yang dicatat dalam Alkitab. Tetapi kemudian ada seorang yang diutus, yaitu Barnabas. And the rest is history. Paulus menjadi rasul yang sangat terkenal dan mempengaruhi kekristenan sampai hari ini. Tuhan masih punya rencana besar dalam hidup saudara. Tuhan mau memakai Anda untuk menjadi alat kemuliaannya. Biar engkau selalu siap sedia dan berkata, ini aku. Utuslah aku. Dan saya juga mau katakan, jadilah orang seperti Barnabas yang bisa melihat potensi dalam diri seseorang yang masih terpendam dan mengajak dia masuk di dalam pelayanan. Saudara sekalian, kita perlu jadi orang seperti Barnabas yang memunculkan murid-murid rohani yang bahkan akhirnya lebih hebat dipakai Tuhan daripada kita. Tapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh masuk di dalam rancangan Allah. Karena melahirkan mutiara-mutiara hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Nah, jemaat Antiokhia kedatangan 2 orang hebat yaitu Barnabas dan Paulus. Sehingga di ayat 26 dicatat di Antiokhia lah para murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus atau peniru teladan Kristus. Saudara, jadi ciri dari gereja yang bertumbuh adalah pertama mengatasi konflik dengan kasih, tapi yang kedua adalah
melakukan pemberitaan Injil atau menghasilkan buah Injil dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri daripada umat yang dewasa, bertumbuh rohaninya, atau bahkan gereja yang bertumbuh adalah melakukan pelayanan holistik. Itu saya baca dalam Kisah Rasul 11 ayat 27-30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saya melihat di sini bahwa gereja itu maju dan bertumbuh ketika tidak mengizinkan perselisihan dan perpecahan terjadi. Tetapi sebaliknya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena di ayat 28 dicatat Nabi Agabus menyampaikan nubuat bahwa dunia akan ditimpa kelaparan. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka tidak menjadi ketakutan, tetapi mereka melakukan tindakan. Di ayat 29, murid-murid mengumpulkan sumbangan dan mengirimkan bantuan ke Yerusalem melalui Barnabas dan Paulus. Jadi mereka adalah orang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun mereka juga mengalami kesulitan karena dikatakan bahwa kelaparan akan menimpa seluruh dunia. Tetapi mereka tetap percaya penyediaan Tuhan dan mereka mau menolong orang-orang yang susah, yaitu jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Dari sini saya melihat bahwa misi sejati itu sifatnya holistik. Menyangkut bukan hanya aspek rohaniah, khotbah misalnya, tapi juga menyangkut seluruh aspek dalam hidup kita. Melayani secara rohani tapi juga secara jasmani. Jemaat itu bertumbuh karena saling tolong-menolong. Bahkan di sini kita lihat orang non-Yahudi yang ada di Antiokhia itu menolong orang-orang Yahudi yang ada di Yudea. Mereka menolong orang yang susah tanpa membedakan suku. Saudara, mereka hanya tahu bahwa pemberian kasih, perbuatan kasih yang nyata itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga harus memiliki sikap itu. Di tengah kesulitan, percayalah Tuhan akan memeliharakan kehidupan saudara. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang lain. Hidup ini harus jadi berkat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan sesuatu. Ketika pandemi mulai melanda Indonesia, saya sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Maka Tuhan menggerakkan saya untuk mendorong seluruh badan pekerja daerah yang ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam pelayanan masyarakat. Terlibat di dalam memberikan disinfektan kepada lingkungan, menyediakan alat pelindung diri, dan bantuan-bantuan kepada banyak rumah sakit. Jemaat juga saling memberikan sembako kepada orang yang membutuhkan, makan siang gratis, bahkan masyarakat luas tanpa memandang suku, agama, golongan, atau apapun. Kemudian kita melihat ada banyak hamba Tuhan yang di desa-desa gerejanya tutup, mereka tidak mendapatkan keuangan apapun. Lalu kemudian saya minta dicatat berapa banyak jumlahnya. Kira-kira 1.600 hamba Tuhan. Waduh, banyak sekali. Tapi kita melakukan fundraising, pengumpulan dana. Dan akhirnya kita bisa mensupport, mensantuni mereka 1.600 hamba Tuhan setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Tuhan juga kemudian mendorong kita untuk membangunkan gereja-gereja di desa yang sudah sangat lapuk, sudah sangat jelek dalam proyek namanya Bethel Project. Kita juga menyediakan perahu-perahu motor untuk melayani orang yang ada di pesisir sungai atau di pesisir pantai. Kita juga melakukan apa yang namanya Bethel Sound and Music. Ada banyak gereja yang perlu dibangunkan suasana pujian penyembahan di tengah pandemi ini supaya mereka kuat di dalam iman dengan support alat-alat musik, sound system. Dan oleh anugerah Tuhan semasa pandemi ini GBI secara nasional bahkan di luar negeri bisa merintis 430 gereja baru dan 307 pos PI lebih di seluruh Indonesia dan luar negeri. Saudara, kita perlu sehati menuntaskan amanat agung Yesus. Dengan apa? Melakukan pelayanan holistik.
Sehingga di tengah kesulitan justru revival terjadi. Maukah engkau berkata, Tuhan pakailah hidupku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Aku menjadi orang Kristen yang rohaninya bertumbuh. Menjadi gereja yang makin maju di dalam Tuhan. Saya percaya kalau ini menjadi kerinduan kita, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami gereja yang sungguh-sungguh bertumbuh. Karena kami bisa mengatasi konflik dengan kasih. Karena kami bisa menghasilkan buah Injil, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena kebaikan hati-Mu dan karena pemberitaan Injil yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kami juga mau menjadi orang-orang Kristen yang melakukan pelayanan holistik. Pelayanan bukan hanya khotbah atau pelayanan rohani, tetapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka pun mengalami kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin.